Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alfian Pujiananto dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sosial kambing hitam, mulai dari contohnya serta kesimpulannya nanti dan cara penanganannya. Tugas ini didasarkan pada tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Kambing hitam, sebuah istilah yang sudah sangat erat di telinga kita. Suatu perilaku menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Entah disadari atau tidak, perilaku ini adalah suatu kebiasaan. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya. Baik sadar atau tidak, kebiasaan ini seringkali dibuat orang tua kita semenjak kita kecil. Sebagai contoh, ketika seorang anak sedang bermain, lantas tanpa sengaja, kakinya terbentur meja atau terjatuh di lantai, dan anak tersebut menangis. Kemudian orang tua tersebut berusaha mendiamkan dengan berkata, "Udah sayang, jangan nangis, mana yang sakit? Nakal ya mejanya," terus mejanya dipukul gitu. Nah, peristiwa seperti ini konon menjadi awal dari suatu kebiasaan mencari kambing hitam atau atas suatu peristiwa. Peristiwa seperti ini konon menjadi awal dari suatu kebiasaan mencari kambing hitam atas suatu peristiwa. Kebiasaan secara psikologis dapat menjadi sifat seseorang. Semula yang menyaksikan hal ini, tapi kemudian mulai membenarkan untuk tidak mengajarkan hal ini kepada keturunan saya kelak. Mengkambing hitamkan adalah praktik memilih seseorang atau kelompok untuk disalahkan yang tidak pantas dan akibatnya perilaku negatif. Mengkambing hitamkan dapat dilakukan oleh individu terhadap individu. Misalnya, dia yang melakukannya, bukan saya. Individu terhadap kelompok. Misalnya, saya tidak dapat melihat apapun karena semua orang yang tinggi. Kelompok terhadap individu, misalnya, Alfian adalah alasan mengapa tim kami tidak menang. Analis Jungian Sylvia Brinton Pereira menempatkan mitologi bayangan dan rasa bersalahnya. Orang-orang mengalaminya pada tingkat pola dasar. Selanjutnya, proses di mana mekanisme proyeksi atau perpindahan digunakan dalam memfokuskan perasaan agresi, permusuhan, frustasi, dan lain-lain pada individu atau kelompok lain. Jumlah kesalahan yang tidak beralasan. Mengkambing hitamkan adalah taktik bermusuhan yang sering digunakan untuk mencicirkan seluruh kelompok individu menurut perilaku tidak etis atau tidak bermoral dari sejumlah kecil individu yang termasuk dalam kelompok itu. Kambing hitam berhubungan dengan rasa bersalah melalui asosiatif dan stereotip. Dan selanjutnya adalah sikap kita terhadap perilaku penyakit sosial kambing hitam. Menurut pendapat saya, saran yang tepat adalah dengan mawas diri dan menahan emosi kita, menekan emosi kita, tidak terbebani dengan buru-buru menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Seperti kita ambil contoh mudahnya saja ketika berorganisasi dan seseorang melakukan kesalahan. Kita harus lebih mengintrospeksi diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Begitulah sikap yang seharusnya kita tanamkan untuk melawan kambing hitam. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, kambing hitam, penyakit sosial kambing hitam, bukan tidak mungkin untuk dilawan. Mulai dari hal-hal kecil bisa menimbulkan hal-hal besar. Mulai dari kebiasaan kecil bisa berdampak hingga kelak. Penyakit kambing hitam dapat dilawan dengan cara mawas diri, menahan emosi, dan lebih bersabar. Sekian dari saya Mas Alfian Pujiananto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur bahasa dan banyak kekurangan dalam penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.